Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhtafiq STP MSI beserta teman-temanku yang saya cintai dari kelas 3 DPGMI. Sebelumnya di sini kami ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kita yang berjudul Kerajaan Hindu-Buddha yang beranggotakan 1. Adelia Agustin dengan NIM 203 14 11 01. Yang kedua Karno Miranto dengan NIM 203 14 11 02. Yang ketiga saya sendiri Pramesya Arinda Aryana Putri dengan NIM 203 14 11 03. Yang keempat Laila Ziyadatul Hasanah dengan NIM 203 14 11 04. Dan yang terakhir Ika Yuni Lestari dengan NIM 203 14 11 05. Pembahasan apa saja sih yang ingin dibahas dalam materi Kerajaan Hindu-Buddha? Yaitu yang pertama, sejarah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang kedua, yaitu pengaruh masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang ketiga, yaitu akulturasi kebudayaan Indonesia dan Hindu-Buddha. Dan yang keempat, yaitu perkembangan Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. A. Sejarah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Indonesia merupakan negara berkepulauan yang letaknya strategis, di mana Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Jalur tersebut merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Pada abad 1 Masehi, jalur perdagangan tersebut berpindah ke jalur laut. Sehingga secara tidak langsung perdagangan antara Cina dan India melewati Selat Malaka, sehingga Indonesia berperan aktif ikut serta dalam perdagangan tersebut. Dalam sejarah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia tidak hanya berhenti pada sini saja, yaitu yang pertama, penyiaran agama Buddha ke Indonesia. Penyiaran agama ini pada abad kedua Masehi dengan misi penyiaran agama Buddha yang disebut Dharma Duta. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya arca Buddha dari perunggu di Jember dan Sulawesi Selatan. Dilihat dari ciri-cirinya, arca tersebut berasal dari langgam Amarawati yang berasal dari India Selatan pada abad 25 Masehi. Yang kedua yaitu penyiaran agama Hindu ke Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang, di mana para pedagang di sini baik dari pedagang India yang datang ke Indonesia maupun pedagang Indonesia yang keluar atau belajar di India. Dan selanjutnya para pedagang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Dalam penyebaran agama Hindu ke Indonesia terdapat 4 teori, yaitu yang pertama teori Sudra. Dalam teori Sudra di sini penyebaran agama Hindu ke Indonesia yang dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. Berkasta Sudra di sini masyarakat yang berstrata atau yang dianggap sebagai orang-orang gelandangan, miskin, bahkan buangan. Yang kedua yaitu teori Waisya. Dalam teori Waisya di sini penyebaran agama Hindu ke Indonesia yang dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Waisya, yang terdiri dari orang yang bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang, dan lain sebagainya, dan kemudian menetap di Indonesia. Bahkan banyak di antaranya para pedagang tersebut kawin dengan masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu teori Ksatria. Teori Ksatria di sini dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia, hal ini disebabkan karena terjadinya kekacauan politik di India, sehingga orang-orang yang berkasta Ksatria kalah lalu melarikan diri ke Indonesia. Mereka lalu mendirikan kerajaan-kerajaan serta menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Orang-orang yang termasuk dalam teori Ksatria di sini yaitu kepala daerah atau lembaga pemerintahan. Terus yang terakhir, yang keempat yaitu teori Brahmana. Dalam teori Brahmana di sini dilakukan oleh para pendeta atau rohaniawan. Kedatangan mereka ke Indonesia yaitu untuk memenuhi undangan kepala suku yang tertarik dengan agama Hindu. Kaum Brahmana yang datang ke Indonesia inilah yang akan menyebarkan agama Hindu kepada masyarakat Indonesia. B. Pengaruh masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, akulturasi.
kebudayaan yang menjadi satu bisa menghasilkan kebudayaan yang baru. Yang kedua, bahasa, mulai mengenal bahasa Sanskerta dan dikenalnya huruf Pallawa. Yang ketiga, kepercayaan, mulai menganut agama Hindu Buddha walaupun tidak meninggalkan kepercayaan aslinya. Yang keempat, organik kemasyarakatan atau ormas, pemerintahannya sistem kerajaan dan dalam strukturnya dipimpin raja dan dikultuskan menjadi seorang dewa. Untuk sistem pengetahuan dan teknologi peralatan hidup, pada masa itu mulai ada kalender berdasarkan tahun Saka dan penulisan tahun Saka dengan menggunakan candra sangkala. Kesenian dan kebudayaannya mulai ada candi-candi, seni sastra, cerita epos seperti Mahabharata dan Ramayana, dan berperan memperkenalkan sistem tulisan di masyarakat. C. Akulturasi kebudayaan Indonesia dan Hindu-Buddha. Yang pertama, 1. Seni bangunan. Punden Berundak merupakan hasil dari pembangunan zaman Megalitikum. Yang kedua, seni rupa. Ditemukannya relief-relief Ceritera Sang Buddha Gautama. Yang ketiga, seni sastra. Adanya prasasti yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Yang keempat, kalender. Adanya penggunaan tahun Saka di Indonesia. Yang kelima, kepercayaan dan filsafat. Masih percaya terhadap roh nenek moyang dan pemujaan terhadap dewa-dewa alam. Yang keenam, pemerintahan. Seorang kepala pemerintah bukan lagi seorang kepala suku, melainkan seorang raja. Kerajaan Kutai. Kerajaan ini berdiri sejak abad keempat Masehi. Lokasinya terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Sumber sejarah dengan ditemukan prasasti Yupa. Raja-raja dalam kerajaan ini seperti Raja Kudungga, Raja Aswawarman, Raja Mulawarman. Dalam kehidupan kerajaan Kutai, di bidang sosial, rakyat tertib dan terorganisasi karena berpusat kepada raja. Bidang ekonomi, perdagangan dan maritim mulai berkembang. Bidang budaya, masyarakat Kutai memeluk agama Hindu Siwa. Kerajaan Tarumanegara berdiri abad ke-5 Masehi. Lokasinya berada di daerah Jawa Barat, tepatnya di tepi Sungai Citarun. Sumber ajarannya satu berita Cina, di mana kaum Brahmana datang ke Taruma. Yang kedua, ditemukan 7 buah prasasti. Raja yang pernah menguasai kerajaan ini seperti Raja Punawarman. Kehidupan bidang sosial dan budaya, masyarakat sudah teratur dan memiliki jiwa gotong royong. Di bidang ekonomi, masyarakat bermata pencaharian petani pedagang, perikanan air tawar, dan peternakan. Pada kehancuran kerajaan ini mendapat serangan dari kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7. Kerajaan Holling. Kerajaan ini terletak di daerah Jawa, tepatnya di Jawa Tengah tepi Selat Malaka. Sumber sejarah kitab yang diterjemahkan merupakan bagian terakhir kitab Parinirvana tentang pembukaan jenazah Sang Buddha. Kehidupan masyarakat di kerajaan Holling ini di bidang politik, semua rakyat tunduk dan taat terhadap perintahnya. Di bidang sosial, kehidupan masyarakat sudah tertata dengan rapi. Di bidang ekonomi, masyarakat mulai mengadakan perdagangan di pasar dengan teratur. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi, dengan lokasi terletak di daerah Sumatera Selatan, di daerah tepi Sungai Musi. Sumber sejarah, 1. Berita dari Arab, Cina, dan India. Yang kedua, ditemukan 5 buah prasasti. Nama raja, 1. Raja Sapinyayang. Yang kedua, Raja Balaputra Dewa. Yang ketiga, Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Kehidupan kerajaan ini di bidang sosial, budaya, masyarakat hidup dengan berdagang. Di bidang ekonomi, perdagangan, dan maritim. Wilayah kekuasaan abad ke-7 berhasil menguasai kunci jalan perdagangan. Abad ke-8, kerajaan Sriwijaya ini mulai memperluas wilayahnya dengan merabak ke utara. Keruntuhannya adanya serangan Kubilah
persaingan dengan Islam dan serangan dari kerajaan Jawa. Kerajaan yang kelima adalah Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu berdiri sekitar abad ke-7. Lokasinya terletak di Sumatera di hulu Sungai Batanghari. Sumber sejarahnya adalah yang pertama, ditemukannya 4 prasasti, yaitu Prasasti Amonghapasa, Prasasti Mas Jusri, Prasasti Radang Roco, dan Prasasti Gedukan Bukit. Yang kedua, Kitab Negara Kertagama dan Pararaton. Nama rajanya adalah Srimat Trailokyaraja Maulin Busana Warmadewa. Kerajaan Melayu pertama kali dipimpin oleh Srimat Trailokyaraja Maulin Busana Warmadewa dengan masa jabatan mulai dari tahun 1183 hingga akhir 1285. Pada masa kepemimpinannya dinyatakan bahwa Sriwijaya mengalami masa kemunduran sehingga dipaksa untuk bersatu dalam satu kekuasaan. Kemudian kehidupan kerajaannya, ekonominya didominasi oleh kegiatan perdagangan dan pelayaran. Budaya dan agamanya mayoritas memeluk agama Buddha. Kemudian politiknya, kehidupan politiknya cukup stabil karena tidak terjadi konflik. Dan penyebab keruntuhan kerajaan Melayu adalah munculnya kerajaan baru yang cukup besar dan berkurangnya aktivitas berdagang. Kerajaan yang keenam adalah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno berdiri pada abad 8 Masehi. Lokasinya terletak di daerah Jawa Tengah, bagian utara Dinasti Sanjaya dan bagian selatan Dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya didirikan oleh Raja Sanjaya pada tahun 732, dibuktikan dengan prasasti Cangal, Balitung, dan cerita Parahyangan. Kemudian Dinasti Sailendra didirikan oleh Banu yang bercorak Buddha pada tahun 752, dibuktikan dengan prasasti Kalasan, prasasti Kelurak, prasasti Ratu Boko, dan prasasti Nalanda. Kemudian juga ada prasasti Ligor. Kehidupan kerajaannya yaitu ekonominya, petani, pedagang, kerajinan rumah tangga. Sosial budayanya, kehidupan sudah teratur, mengenal adanya buruh dan budak, terdapat orang asing yang menetap. Kehancurannya disebabkan karena yang pertama, menghindari serangan dari Sriwijaya, yang kedua, bencana letusan Gunung Merapi, dan yang ketiga, banyaknya rakyat Mataram pindah ke Jawa Timur. Kerajaan yang ketujuh adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri pada abad ke-12 Masehi. Lokasinya terletak di Kota Daha, Kediri, Jawa Timur. Sumber sejarahnya yang pertama, ditemukannya 4 buah prasasti, yaitu Prasasti Sirah Keting, Prasasti Ngantang, Prasasti Jaring, dan Prasasti Kamulan. Berita Cina, kronik Cina bernama Chu Fanci, kemudian buku Ling Wai Taita. Nama rajanya adalah 1. Raja Jayabaya, 2. Raja Saweswara, 3. Raja Kameswara, dan 4. Raja Kertajaya. Kehidupan kerajaannya, ekonominya berkembangnya pertanian, peternakan, dan perdagangan. Sosialnya, toleransi agama yang kuat dan menjalin kerjasama. Ya, kemudian penyebab keruntuhan kerajaannya adalah terdapat serangan dari Kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Ken Arok. Kerajaan yang ke-8 adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan pada tahun 1222 Masehi oleh Ken Arok. Lokasinya terletak di daerah Tumapel, masih wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri. Pada awalnya, daerah Tumapel merupakan daerah bawahan atau kadipaten dari Kerajaan Kediri. Kepala pemerintahannya yaitu Tunggul Ametung dan kemudian diganti oleh Ken Arok. Kerajaan Singasari mengalami masa keemasan pada pemerintahan Raja Kertanegara. Sumber sejarahnya yang pertama, prasasti. Ada prasasti Barawi, Malibang, Kusmara, dan Posan. Kemudian yang kedua, kitab Pararaton tentang kehidupan Kerajaan Singasari. Nama rajanya yang pertama Ken Arok, kedua Anuspati, ketiga Tohjaya, keempat Rangauni, dan kelima Kertanegara. Kehidupan Kerajaan Singasari, ekonominya, masyarakat umumnya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, perdagangan internasional, dan terdapat pasar mengikuti tanggalan Jawa. Kemudian kehidupan sosial dan budayanya. Struktur masyarakatnya terdiri dari keluarga raja, bangsawan,
rakyat umum, dan kelompok ras tertua Hindu-Buddha. 9. Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi oleh Raden Wijaya. Lokasinya terletak di daerah Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Sumber sejarah dari kerajaan ini ada 1 kitab sastra, antara lain ada kitab Pararaton, Prasasti Buta, kitab Kutara Manawa, kitab Negara Kartagama, dan kitab Usaha Jawa. 2. Ada Kroni Cina. Terdiri dari buku Xingzai masa dinasti Ming dan berita Portugis pada tahun 1518. Nama raja dari kerajaan Majapahit antara lain ada 1. Raden Wijaya, 2. Raja Jayanegara, 3. Tribhuwama Tunggadewi, 4. Ada Raja Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Raden Hayam Wuruk dengan gelar Raja Sanegara dan didampingi oleh Gajah Mada sebagai Mahapati. Kehidupan di Kerajaan Majapahit. Dalam bidang ekonomi, masyarakat pada umumnya bermata pencarian sebagai petani, pedagang, pelayaran, dan pengrajin. Pada sektor pertanian, komoditas yang utama dihasilkan antara lain ada beras dan rempah-rempah. Selain pertanian, Kerajaan Majapahit juga menjalankan aktivitas perdagangan. Adapun pelabuhan yang sering digunakan antara lain ada pelabuhan Tuban, Gresik, dan Surabaya dengan komoditas garam, lada, intan, cengkeh, pala, kayu cendana, dan gading. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat Kerajaan Majapahit hidup rukun, aman, dan tentram, dan pembagian masyarakat berdasarkan pada pekerjaan. 10. Ada Kerajaan Bali. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-9 Masehi. Lokasinya terletak pada sebuah pulau kecil yang tidak jauh dari daerah Jawa Timur. Sumber sejarah dari Kerajaan Bali dengan adanya penemuan Prasasti Sanur dan Prasasti Kalkuta. Nama raja Kerajaan Bali adalah Raja Sri Kasari Warmadewa. Kehidupan pada masa Kerajaan Bali dalam bidang sosial budaya, masyarakat umumnya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu golongan catur warna dan golongan luar kasta. Pada bidang ekonomi, umumnya masyarakat bercocok tanam, berternak, dan pada masa itu perdagangan cukup maju dan pesat dalam perkembangannya. 11. Ada Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini didirikan pada tahun 923 Masehi. Lokasinya terletak di daerah Tatar, Pasunda, wilayah barat Pulau Jawa. Nama raja yang memimpin Kerajaan Pajajaran antara lain 1. Srijaya Bupati, 2. Surawisesa, 3. Ratu Sakti, 4. Ragawulya, 5. Sri Baduga Maharaja, 6. Ratu Dewata, 7. Ratu Nilakendra. Sumber dari Kerajaan Pajajaran terdiri dari 2. Yang pertama ada Prasasti, terdiri dari Prasasti Rakian Juru Pangembat pada tahun 923 Masehi, Prasasti Horen yang berasal dari Kerajaan Majapahit, Prasasti Citasih pada tahun 1030 Masehi, dan Prasasti Astagnagede di Kawali Ciamis. Yang kedua ada Kitab Carita, terdiri dari Kitab Carita Kidung Sundayana. Kitab ini menceritakan kekalahan pasukan Pajajaran dalam pertempuran di Bubat oleh Majapahit dan tewasnya Raja Sri Baduga beserta putrinya. Yang kedua ada Kitab Carita Parahyangan. Kitab ini menceritakan bahwa pengganti Raja Sri Badugase telah perang Bubat bernama Hyang Wunisore. Kehidupan Kerajaan Pajajaran. Dalam bidang ekonomi, umumnya masyarakat bermata pencarian sebagai pedagang. Dalam perdagangan terdapat 6 pelabuhan penting atau yang sering digunakan, yaitu ada Pelabuhan Banten, Patang, Cigede, Tomagara, Sunda Kelapa, dan Cimano.
Dan kedua, ada kehidupan pada bidang sosial budaya. Masyarakat Pajajaran digolongkan menjadi golongan seniman, petani, pedagang, dan Kerajaan Pajajaran mengalami keruntuhan akibat adanya serangan kerajaan Sunda lainnya seperti Kesultanan Banten. Yang ke-12, Kerajaan Medang Kamulan. Lokasinya terletak di Jawa Timur, yaitu di muara Sungai Brantas. Ibu kotanya bernama Watasmas. Kerajaan ini didirikan oleh Empu Sindok setelah ia memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dalam perkembangan selanjutnya, wilayah kekuasaan Kerajaan Medang Kamulan mencakup hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Sumber sejarah dari Kerajaan Medang Kamulan ada 1. Berita India. Berita India mengatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan persahabatan dengan Kerajaan Kola. Hubungan ini bertujuan untuk membendung dan menghalangi kemajuan Kerajaan Medang Kamulan pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa. 2. Ada berita Cina yang berasal dari catatan-catatan yang ditulis pada zaman dinasti Sung. 3. Ditemukannya prasasti Tenggaran, prasasti Lor, prasasti Bangil, prasasti Kalkulta. Nama raja dari Kerajaan Kamulang yang pertama ada Raja Empu Sindok. Raja Empu Sindok memerintahkan Kerajaan Medang Kamulan dengan gelar Empu Sindok Isyana Tungga Dewa. Dari gelar Empu Sindok itulah diambil nama dinasti Isyana. Raja Empu Sindok masih termasuk keturunan dari Raja dinasti Sabjaya Mataram di Jawa Tengah. Yang kedua ada Dharmawangsa. Raja Dharmawangsa dikenal sebagai salah seorang raja yang memimpin pandangan politik yang tajam. Semua politiknya ditunjukkan untuk mengangkat derajat kerajaan. Kebesaran Raja Dharmawangsa tampak jelas pada politik luar negerinya. 3. Airlangga. Dalam prasasti Kalkulta disebutkan bahwa Raja Airlangga masih termasuk keturunan dari Raja Empu Sindok dari pihak ibunya. Ibunya bernama Mahendra Datta yang kawin dengan Raja Undayana dari Bali. Kehidupan Kerajaan Medang Kamulang. Pada bidang sosial budaya, seni pewayangan berkembang dengan baik dengan cerita Ramayana dan Mahabharata. Dalam bidang ekonomi, kerajaannya di tepi sungai Brantas dengan tujuan menjadi pusat pelayaran dan perdagangan di daerah Jawa Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang Kerajaan Hindu-Buddha. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di forum diskusi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.